Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayban liyunzira ba'shan shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam, wabil khusus nikmat hidayah, sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita semua. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Paling tepatnya adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita semua adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah makhluk ciptaan Allah, maka kita harus kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa idza liya'budun. Ibadah kita kepada Allah adalah suatu bentuk ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah telah memuliakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk ibadah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagaimana kita menjalankan kehidupan ini dengan sebenar-benarnya. Di antaranya kita bergaul, bersahabat, berteman dengan orang yang tepat, dengan orang yang baik, yang bisa menunjukkan kemana jalan yang benar-benar itu baik, baik itu di alam dunia, atau bahkan teman yang baik dan saleh itu adalah bagaimana teman, sahabat menjalin tali persahabatan, menunjukkan jalan yang diridhoi oleh Allah, sehingga kita dibimbing oleh teman kita menuju akhirat Allah, menuju bagaimana bekal kita di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan hidup, kita selalu dikelilingi oleh kawan, sahabat, teman, ataupun kerabat. Namun terkadang
Tidak semua dari mereka membawa dampak yang sama. Teman yang saleh, teman yang baik akan mengajak kita kepada kebaikan. Sedangkan teman yang buruk dapat menyeret kita ke dalam hal-hal yang negatif, yang jelas itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk selektif dan memilih teman sahabat yang baik. Teman yang baik ataupun teman yang saleh dan bisa mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla sangatlah penting bagi kehidupan dunia kita, terlebih untuk kehidupan akhirat nanti. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Al-Imam Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri, seorang nabi, menceritakan bahwa ketika di akhirat kelak orang-orang beriman sudah memasuki pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengadu kepada Allah, dapatkah mereka mengajak orang-orang yang beriman yang sehari-hari menemani mereka di alam dunia, namun sayangnya jatuh ke jurang neraka untuk diajak atau diselamatkan atau diberi syafaat supaya bisa menuju surganya Allah bersama-sama. Yaquluna Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusallu wa yahujjuna fayuqalu lahum akhriju man araftum fatuharramu suwaruhum 'alan nar fayukhrijuna khalqan katsira akhadatin nar ila nisfi saqaihi wa ila rukbatayhi, yang artinya bahwa orang-orang beriman berkata, wahai Tuhan kami, saudara-saudara kami itu yang jatuh ke jurang neraka dahulu berpuasa bersama kami, sholat pun bersama kami, dan berhaji pun bersama kami. Lalu dikatakan kepada mereka, keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal. Maka wajah mereka dilindungi dari api neraka, dan mereka mengeluarkan banyak orang yang api telah membakar hingga setengah betis atau lututnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah, hadis ini menggambarkan betapa besar peran teman yang salih di akhirat nanti. Ketika orang-orang beriman telah selamat dari api neraka, mereka tidak melupakan saudara-saudara mereka yang pernah bersama-sama menjalankan ibadah. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan teman-teman mereka, dan Allah pun memberi izin untuk mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal dari siksa api neraka. Hal ini menunjukkan bahwa teman yang saleh, teman yang baik bukan hanya bermanfaat di alam dunia, tetapi juga menjadi penolong di akhirat nanti. Inilah nilai persahabatan yang sejati dalam pandangan Islami. An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khalasal mu'minuna minan nar yaumal qiyamati wa aminu fama mujadalah ahadikum li sahibihi fil haqq yakunu lahu fid dunya bi ashadda mujadalah lahu minal mu'minin li rabbihim fi ikhwanihim alladzina udkhilun nar. Dari Abu Sa'id, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang-orang beriman telah selamat dari api neraka pada hari kiamat dan mereka merasa aman, maka tidak ada perdebatan seorang di antara kalian untuk membela hak temannya di dunia yang lebih keras
daripada perdebatan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka, untuk menyelamatkan saudara-saudara mereka yang dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kita dapat memahami bahwa menjalin persahabatan, pertemanan dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, merupakan sebuah investasi yang bernilai abadi, baik itu di dunia ataupun di akhirat nanti. Ketika di alam dunia mereka menjadi sahabat yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita dari kelalaian. Sedangkan nanti di akhirat mereka kelak, mereka adalah para penolong yang dengan penuh keikhlasan memperjuangkan keselamatan kita dari siksa api neraka. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam memilih teman atau sahabat. Pilihlah sahabat atau teman yang membawa kita semakin dekat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mereka yang justru menjauhkan diri kita ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa bersahabat dan berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh, sehingga membawa manfaat, keberkahan dan keselamatan, baik itu di alam dunia maupun di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ban waktu bangkit jiwaku